Shalom saudara yang kasih Tuhan, Merry Christmas. Selamat menikmati suasana Natal. Biar suasana Natal ini jangan saudara kehilangan kesempatan. Untuk apa? Untuk mengasihi sesama, untuk membagikan semangat Natal, untuk membagikan damai Natal, untuk membagikan sukacita Natal, dan jangan lupa untuk membagikan iman kita yang percaya kepada Yesus dan hidup kita yang dikuasai oleh firman itu diberikan kepada orang lain melalui keteladanan kita. Supaya orang melihat kita bukan sebagai orang Kristen dari perkataan, bukan karena ke gereja saja, bukan karena agamawi yang percaya Tuhan, tetapi orang yang benar-benar ada firman Kristus itu dalam hidup kita. Sehingga orang melihat ini loh orang Kristen. Kenapa? Karena bukan hanya di gereja, bukan pakai kalung salib saja, bukan hanya cuman agama, bukan hanya berdoa, tetapi ada firman, ada Kristus di dalam hidupnya. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh Tuhan untuk mendengarkan, untuk doa bersama-sama. Supaya kami dibangun, diberi pengertian, diberikan hikmat, diberikan jalan, dituntun. Sebagaimana Roh Kudus Kau berikan kepada kami untuk menuntun kami. Untuk menghibur, untuk mengajar, untuk mendidik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beri untuk mereka yang susah supaya dihiburkan. Supaya mereka menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Sebesar apapun pergumulannya Tuhan angkat itu. Biar batu-batu yang menutupi mereka, hati mereka, pikiran mereka boleh singkirkan. Supaya mereka boleh mengalami kebebasan karena firman-Mu. Sehingga mereka boleh melihat kebenaran sang firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu Yesus begitu lahir di dunia, saudara, apa peranannya paling penting? Ya saudara lihat ketika dia dibaptis, maka Roh Kudus turun kepada dia. Ketika dia mau naik ke surga, dia berkata, tunggulah, nantikanlah. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan kemudian dia juga di tengah-tengah kehidupannya dia mengajar bahwa Roh Kudus akan turun kepadamu. Ya. Dia akan menginsyafkan kamu, akan mengajar kamu, akan menuntun kamu sebagaimana yang aku ajarkan. Dan sebelum Yesus juga lahir, Roh Kudus sudah memenuhi kandungannya. Supaya saudara, yaitu Yesus dikandung dari Roh Kudus. Luar biasa sekali saudara. Jadi artinya di sini bahwa peranan Roh Kudus sangat penting sekali. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, dikatakan peranan Roh Kudus itu saudara menghibur, menguatkan, memimpin. Itu Roma saudara 8 ayat 14. Roh Kudus memimpin kita. Bahkan dikatakan mengajar, mengingatkan, menginsyafkan. Itu Yohanes 16. Saudara lihat semuanya itu. Kenapa hidup kita tidak mau dipimpin, tidak mau dididik, tidak mau diinsyafkan, tidak mau disadarkan, tidak mau dituntun, tidak mau diajarkan, tidak mau dihibur. Kita mencari penghiburan orang lain. Biar Natal ini kita mendengarkan firman. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Dan akan kita membuat saksi tentang Yesus dan ajarannya. Haleluya. Saudara, saya bacakan satu firman dulu. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Semua sudah bersih karena firman yang dikatakan Yesus kepada kita. Jadi saudara kita tahu bahwa Yesus lahir ke dunia ini sebagai manusia untuk menebus dosa manusia melalui kematian secara dagingnya, secara kemanusiaannya. Tetapi sang firman itu saudara tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau saudara melihat Yesus itu mati di kayu salib, jangan cuma melihat kematiannya saja, tetapi lihat dia menggenapi firman itu sendiri. Dan dia bangkit, jangan lihat bangkitnya, dia menggenapi firman itu sendiri. Dia naik ke surga karena dia menggenapi firman itu sendiri. Dan dia meninggalkan kita, dia mengutus supaya kita saudara diinsyafkan, diingatkan, diajarkan oleh firman itu sendiri. Sehingga Yesus katakan bahwa kamu bersih semuanya. Kenapa bersih? Sudah bersih. Karena firman yang Yesus katakan kepada kita. Tetapi kerap kali kita lupa, saudara. Kita ke gereja cuma percaya Yesus. Kita cuma percaya, mengaku itu benar. Tetapi kita lupa untuk bertumbuh. Kita menerima secara fisik kematian Yesus. Kita menerima pengampunannya. Kita menerima kuasa namanya. Tapi kita tidak pernah menerima firman itu sendiri.
Sehingga kita tidak bertumbuh dalam firman. Sehingga kita cuma melihat mujizat, kita cuma agamawi, kita berdoa, kita mengusir setan, saudara, kita minta kuasa, doa kita dijawab, saudara. Tapi kita tidak melakukan firman. Sehingga orang Kristen menjadi egois. Sebab itu saudara dikatakan, kamu sudah bersih semuanya karena firman-Ku. Jadi saudara, kita sudah diampuni dosa kita. Tetapi kelakuan kita, hidup kita setelah diampuni, mungkin banyak kekotoran. Karena kita menjadi egois. Tetapi firman akan membersihkan hidup kita. Bukankah ketika Yesus pernah, saudara ditanyain, saudara. Ketika seseorang yang dikatakan, kenapa murid-murid ini melakukan seperti ini? Yesus katakan, orang yang sudah mandi, ya nggak perlu mandi lagi. Cukup saudara cuci tangan. Artinya di sini, Yesus telah membasuh semua dosa kita. Jadi kita tidak perlu lagi, saudara, ibaratnya dibasuh lagi. Tapi yang perlu kita dibersihkan setiap hari oleh firman Tuhan itu. Karena dosa awal kita, dosa kita kutuk itu sudah ditebus. Kita menjadi bersih suci. Di tengah perjalanan ada debu, ada kekotoran melekat di kaki kita. Kita nggak perlu lagi, saudara, sepertinya ditebus. Tapi kita perlu dibersihkan oleh firman Allah. Sebab itu jangan menolak firman. Karena Yesus itu sang firman yang telah jadi manusia. Kita menerima kemanusiaannya Yesus. Kita menerima kematian Yesus. Tapi kita tidak pernah menerima asal mula Yesus. Yaitu firman yang telah jadi manusia. Seharusnya kita menerima Yesus secara fisik, secara kemanusiaannya, secara kuasa namanya. Tetapi kita juga harus menerima firman-Nya. Karena firman itu, saudara, yang membersihkan kita. Nah, kita lihat dulu. Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, jelas. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi saudara, orang melihat Yesus mujizat percaya. Tetapi mereka berusaha membunuh Yesus. Kenapa? Karena firman-Nya tidak menetap, saudara. Dia percaya Yesus ini guru. Dia percaya Yesus itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan. Tetapi dia menolak firman Yesus. Dia melihat kuasa Yesus, tetapi mereka menolak firman Yesus itu. Sehingga dikatakan, saudara, dia ingin berusaha membunuh Yesus yang tidak bersalah. Membunuh Yesus yang punya kuasa, yang dia akui Yesus mungkin sebagai guru, sebagai nabi, tetapi dia menolak firman-Nya. Bukankah kita melihat juga Elia, Elisa, Yeremia, Yeskiel, saudara, Yohanes Pembaptis, mereka percaya. Tapi akhirnya mereka juga tidak pernah menerima firman itu. Firman-Nya tidak menetap. Sehingga nabi-nabi itu dianiaya. Karena menyampaikan nubuatan atau menegur bangsa itu. Sehingga hari ini biarlah hati kita mau kembali ke gereja mendengarkan firman Allah. Supaya kita dididik. Bukankah firman Allah itu bermanfaat untuk mendidik, mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, menyadarkan kesalahan kita, dan sebagainya. Dan firman itu menjadi terang dan pelita hidup kita. Bahkan dikatakan, jangan sampai firman itu tidak menetap. Satu firman lagi saudara kita lihat, yaitu dikatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia akan mendengar firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Siapa yang dari Allah, pasti mendengarkan firman Allah. Dan dikatakan, Yesus katakan, apa yang kukatakan, itu apa yang kudengar dari Bapa. Haleluya. Saudara, jangan menolak firman kalau saudara percaya Allah. Lakukan firman. Mari kita berdoa bagi saudara yang membutuhkan pertolongan, baik di dalam pekerjaan, rumah tangga, studi karir, ya keuangan, perjodohan masa depan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar hari ini firman mengubah hidupmu, memperbaiki masa depanmu, mengubah nasibmu. Firman menuntun engkau di jalan yang penuh dengan kemenangan, di jalan Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Di dalam nama Yesus, biar jalan kebenaran dan hidup itu kita menerimanya semuanya. Dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Merry Christmas.